terima kasih buat tim musik. Saudara saya itu terima kasih, luar biasa penyembahannya. Baik Bapak Ibu, shalom semuanya. Halo. Minggu saya baru kembali dari perjanjian. Puji Tuhan udah pulang lebih awal, lebih perang sekarang kan. Ya. Tapi tahun 2004 saya masih ingat 2004 tuh saya tuh mengalami seperti hari ini di Israel. Hampir lewat Bapak Ibu. Ya, saya ingat jam 2 pagi saya dibangunkan oleh Pak Rahim Almarhum doa kita. Mungkin ada yang ingat di sini. Jam 2 malam lagi tidur. Itu kamar hotel, diketok kamar hotel. Bangun. Kaget saya waktu sama teman saya kaget. Kenapa saya? Ayo doa. Itu rudal sudah diarahkan ke Yerusalem. Saya di Yerusalem tinggalnya. Itu rudal ada sekitar 40 rudal diarahkan ke sini. Udah mau ditembakin. Terus gimana sih? Udah doa aja. Sebentar lagi rata sama tanah. Ya, masa habis gini saya dengar saudara ya. Lagi zaman itu 2004 saya belum ada BlackBerry belum. Masih pakai handphone GSM. Jadi saya buru-buru ketik SMS ke Bel. Nggak pakai Bel lagi teman-teman. Tolong jaga David baik-baik. Wah, dan itu ngomongnya beneran ya. Karena nanti sirene udah bunyi semua, satu negeri Israel itu udah bunyi semua sirenenya. Tolong jaga David baik-baik. Saya minta maaf kalau selama ini saya salah. I love you so much. Ya, berharap bisa ketemu lagi. Saking paniknya saya salah kirim Bapak Ibu. Saya kirim ke teman saya yang perempuan belum nikah. Haleluya. Ya, coba ya bantu begitu kirim tuh mau di cancel nggak bisa. Di GSM tuh nggak bisa. Kirim ke siapa ya Tuhan, kirim ke dia lagi. Gimana mau cancelnya gitu? Akhirnya saya copy lagi, baru kirim ke Bel sekarang. Ya, pulang dari Israel saya pembedel sama Tuhan, saya beresin dulu untuk orang. Atau kesalah paham gitu kan saudara ya. Jadi doakan juga buat Israel. Saya juga kembali saya ke sana ke 18 kali. Bukan suatu rekor yang perlu dibanggakan, bukan. Itu kasih karunia Tuhan aja. Ya, saya menambahkan kawan dampingi Bapak Gembala kita Pak Niko. Dan memang setiap kali kesana tuh ada aja saudara. Ya ini boleh percaya apa enggak? Siapa saya mau berangkat pasti saya tuh kayak diserang. Dulu Pak Niko kalau mau berangkat pasti ada aja secara fisik yang mau dibikin sakit supaya nggak berangkat. Waktu saya cuma bilang, ya kok Pak Niko Gembala saya begini terus itu ya. Dan Pak Niko pernah bilang begini saudara. Kalau saya ngalamin, ntar yang di bawah saya juga bisa ikut ngalamin juga. Waduh, saya mau tolak dengan nama Yesus tapi ini Bapak Gembala ngomong dan itu sudah kira-kira 5 kali terakhir ini kalau saya berangkat pasti ada aja. Yang terakhir ini saya ini baru mau berangkat seminggu sebelum berangkat, seminggu 4 hari sebelum berangkat tiba-tiba suara saya hilang. Sampai saya mau minta maaf juga pada Pak Iwan di tempat ini ya. Tanggal berapa itu mesti saya bakat firman Tuhan tapi suara saya hilang. Fisiknya oke, nggak demam nggak apa, suara hilang total. Jadi kalau ngomong, saya takut masa dengar nanti suara itu kalau saya khotbah juga gitu kan. Ada aja. Desember tahun lalu saya mau berangkat ke Israel, jantung saya bermasalah. Terpaksa dipasang ring, ada 4 ring sekarang di jantung saya, saudara. September tahun lalu, saya nonton 2 kali ke Israel. Seminggu sebelum berangkat saya positif COVID. Ada aja pokoknya saudara. Dokter bilang oke, jangan berangkat deh. Takutnya menularkan. Saya bilang nggak bisa. Saya mesti berangkat. Tiap hari diinfus di rumah sakit. Begitu berangkat, hancur badan saya. Apa kayak orang nggak mantep, kayak orang apa sih? Nggak sehat bahasa gitu ya. Tapi semua saya mesti lewatin. Nah saya mau katakan satu hal sama Bapak Ibu semuanya yang belum pernah ke Israel. Ayo saudara ya, kalau rindu ke sana, nggak usah mikirin uang, pasti sampai. Pegang sebenarnya berapa tadi ya. Saya berkali-kali ke sana dan saya pernah duduk di sebelahnya seorang konglomerat. Sudah pakai seat belt, ya dari kapal terbang, ngobrol sebentar, handphonenya bunyi, anaknya kecelakaan masuk UGD, turun dari pesawat nggak jadi berangkat. Sebelah kanan saya, sebelah kiri saya pembantu rumah tangga, dapat bonus dari majikan, udah 20 tahun kerja,
dikasih bonus ke Israel, nyampe ke Israel. Ya, jadi punya kerinduan ke sana, beriman pasti sampai. Amin. Ya, masalah dana nanti nomor kesekian pasti Tuhan cukupkan. Tuhan kasih semuanya ya. Nah, Bapak Ibu, saya mau bersaksi bahwa saya terima Tuhan. Kalau Bapak Ibu teman-teman bisa lihat saya ada di mimbar ini suatu kejadian sebenarnya saya perlu sampaikan karena ini bisa berlaku buat kita semua. Ya, jadi saya ini bukan pengkhotbah sebenarnya. Ya. Jadi Juni 2022 waktu saya di kantor, saya ini habis jam makan siang ada waktu luang, saya nonton YouTube. Nah, channel yang saya nonton adalah channel daripada Dr. Samuel Pata. Yang mau minta link video nanti saya kasih. Ya. Dia seorang India, sangat profetik, dan dia sedang melakukan suatu seminar doa di YouTube. Hanya 16 menit Bapak Ibu ya. Tapi kemudian ada satu kalimat yang mengubahkan hidup saya sampai hari ini. Dia bilang gini, dengar baik-baik ya. Ini luar biasa. Dia bilang gini, kalau kita tidak berdoa dalam roh atau berbahasa roh minimum 1 jam sehari, dapat dipastikan tidak akan ada terobosan apapun di hidupmu. Kaget nggak? Ya, saya kaget dengan saya ulang lagi, saya mundurin dikit, gitu kan? Saya pikir saya salah dengar waktu itu ya. Kalau kita tidak berdoa dalam roh atau berbahasa roh minimum 1 jam sehari, dapat dipastikan tidak ada breakthrough atau terobosan apapun di hidupmu. Itu kalimat yang nabrak saya. Nah, saya lihat jam di kantor, masih jauh dari jam pulang. Coba ya ini saya orang penasaran ya. Ini orang ini ngomong bener apa enggak? Jadi saya lihat jam, saya mulai berbahasa roh. Nah, kita Samuel Pata bilang begini, waktu bahasa roh jangan mikirin yang lain-lain, fokus saja ke Tuhan. Nah, saudara, saya mulai berasa pasti mulai intens bahasa roh gitu ya. Saya merem dan saya paksakan sekuat dan selama yang saya bisa. Sampai akhirnya saya nyerah juga, lama juga gitu ya. Pas saya buka mata, saya kaget. Nggak nyampe 1 jam ternyata. Padahal saya sering bahasa roh. Nggak nyampe 1 jam, cuma 23 menit. Udah, saya pikir ya udahlah, nanti besok saya coba lagi ya. Saya tahu besok mulai bisa. Sekarang saya bisa 1 jam misalnya ya. Nah, setelah saya ngomong seperti itu, tiba-tiba handphone saya bunyi. Ada yang nge-DM lewat Facebook. Nah, anak muda ini ngerti kalau orang nge-DM lewat Facebook, dia kenal saya atau tidak? Nggak kenal. Nge-DM lewat Facebook, Messenger mah nggak kenal, gitu ya. Dan dia bunyi seperti ini. Shalom Pak, boleh nggak saya undang Bapak untuk khotbah di gereja saya tanggal sekian jam sekian? Duh, saya baca ini siapa nih orangnya? Kemudian khotbah, saya balas, maaf, saya bukan pengkhotbah, saya masih hidup agung dan pun PPW, seperti itu ya. Saya send, saya pencet send, nggak kekirim Bapak Ibu. Saya pencet send 2 kali, tidak terkirim. Wah, handphone saya hang. Saya naik turun, mau bergerak layarnya, tapi di pencet send nggak mau. Baru saya dengar di hati saya kayak suara halus yang bilang seperti ini. Jangan kamu tolak, kamu terima aja. Maksud saya bilang, Tuhan tahu saya bukan pengkhotbah, saya masih main musik, saya masih ada di area PPW, saya bukan orang yang pandai bicara, ngomong suka belibet nggak jelas, saya nggak bisa merangkai firman, kayak para pendeta yang nggak bisa, saya bilang, cukup banget saya konsul khotbah gitu ya. Bagaimana kamu terima itu? Saya hapus ketika saya ketik ulang, baik Pak, Bapak lokasi di mana? Saya kekirim Bapak Ibu, kekirim, gitu kan? Wah ini aneh nih, hari aneh banget nih. Dan langsung dia balas lagi, puji Tuhan Pak, saya di sini Pak lokasinya. Pak saya cari, Tuhan Yesus jauh sekali, lewatin Kerawang. Tapi udah nggak apa-apa, gitu ya. Baik Pak, confirm ya Pak? Ya, confirm saya bilang. Baru saya kelar, bunyi lagi handphone saya. Sekarang ada yang DM lewat Instagram Messenger. Sama aja, nggak kenal pasti.
Bunyinya gimana? Sama. Pak, boleh nggak saya undang khotbah? Saya kata, ini ada apa nih hari itu ya? Dan akhirnya ya sudah, saya terima lagi sekarang. Intinya itu hari saya terima 3 undangan khotbah. Saya mau tanya Bapak Ibu teman-teman, ini terobosan apa bukan ya? Terobosan apa bukan? Saya bukan pengkhotbah. Ya, 3 undangan khotbah. Sampai saya bilang begini, saya bercanda sama Tuhan. Duh Tuhan, untung 23 menit gue bahasa roh. Kalau 1 jam kelar hidup saya, saudara ya. Berapa mau dapat undangan khotbah seperti kayak gini? Nah saudara, saya memenuhi undangan yang pertama. Saya datang, kerawang lewat dengan harapan seperti ini. Dah, pokoknya saya siapin baik-baik. Entah ngomong saya ngaco, kelantur, urusannya Tuhan lah. Pokoknya saya bukan pengkhotbah. Semoga nggak diundang lagi. Saya ngomong gitu, beneran. Dan waktu sampai ke situ, gembalanya memang ada di tempat, hanya istrinya. Ngomong sebentar, saya melayani firman Tuhan 2 ibadah. Kemudian saya langsung pamit pulang buru-buru, gitu ya. Bukan dikatakan jauh dari Jakarta. Saya pulang ke Jakarta dengan harapan nanti gembalanya WA saya deh, gitu ya. Saya udah tinggal nomor WA di sana. Semoga saya nggak diundang lagi. Karena saya nggak hobi bicara seperti ini Bapak Ibu. Sampai hari ini saya nggak hobi. Ya, apa kayak bukan panggilan saya, tapi udah saya ikut apa yang Tuhan lakukan. Waktu saya sampai di rumah, gembalanya WA saya, Shalom Pak Michael. Wah, saya tertekan juga nih, ngomong apa nih gembalanya gitu kan. Mulailah foto-foto saya khotbah, ada yang sebelah kiri dan di mata saya foto saya, sebelah kanan, sebelah tengah, ada video juga di belakang. Saya khotbah di video itu. Saya tunggu nih ngomong apa nih gembala gitu ya. Saya lupa, banyak ngomong Pak gitu ya, semua nggak apa-apa lah, tapi juga baru aja. Sembari ketik gini, Shalom Pak Michael, ini jemaat saya pada kirim foto sama video Bapak yang khotbah tadi. Gitu. Mereka diberkati sekali Pak. Saya bilang, salah ketik kali ini orang yang Pak, boleh nggak saya undang lagi? Ah ini masalah Bapak Ibu. Undang lagi Pak. Maaf Pak, saya ini mungkin tadi nggak punya nyampe firman Tuhannya baik yang nggak enak atau gimana. Oh enggak. Mereka sampai tanya ini siapa Pak? Pak undang lagi Pak, kemarin Pak, jadi saya mau diundang lagi. Gitu ya. Mungkin tahun depan saya nggak tahu itu. Tapi intinya gini, dari Juni 2022 sampai hari ini, percaya apa tidak, saya sudah 35 kali naik mimbar lebih untuk bangun firman Tuhan. Terobosan atau bukan? Kalau saya bisa ngalamin, saya percaya semua bisa ngalamin. Terbukti seorang jemaat ketika saya sampaikan ini di GBI JIS, dia sampai telepon saya, seorang ibu-ibu, Pak Michael, waktu Bapak ngomong tuh saya kayak digerakkan oleh Tuhan untuk mulai berbahasa. Bapak tahu nggak suami saya itu kena guna-guna sama willnya. Waduh, kalau saya pulang ketemu saya dipukulin Pak. Saya mau praktekin Pak, yang Pak Michael ngomong. Nah ini saudara ya, 3 hari kemudian dia telepon lagi, Pak saya sudah praktekkan, tapi nggak susah ya Pak, 1 jam bahasa berapa gitu ya. Bapak tahu nggak apa reaksi dari suami saya? Dia tambah ngamuk. Wah dia banting piring. Di situ saya tahu dia terganggu. Saya mau gempur terus Pak, betul Bu, gempur sikat terus Bu, saya bilang gitu ya. Seminggu kemudian dia telepon saya lagi, Pak, dahsyat Pak, saya punya pembantu rumah tangga bukannya orang Kristen. Nah, waktu saya sedang bahasa Arab, saya punya pembantu dipanggil saya, Bu, tadi untuk ibu koma kami, kan nggak ngerti bahasa Arab kalau waktu ibu koma kami, saya lihat Bu, dari kamar si Bapak, itu keluar bayangan hitam besar berdiri di depan kamar. Makanya ibu ingat, saya bilang, Bu, terusin lagi Bu koma kami ini Bu, terusin gitu ya. Kan nggak ngerti bahasa Arab gitu. Terusin itu, wah, ibu langsung koma kami, itu bayi hitam langsung keluar ke pekarangan rumah. Waktu ibu terusin lagi, dia pergi keluar ke rumah. Yang lain bukan orang Kristen. Ya, Bapak Ibu, saya ulang lagi perkataan Dr. Samuel Patan. Kalau kita tidak berdoa dalam roh atau berbahasa roh minimum 1 jam sehari, dapat dipastikan tidak ada breakthrough terobosan apapun hidup kita. Silakan coba dan silakan mengalami kedahsyatan Tuhan. Ya, mujizat Tuhan pasti terjadi.
Ya, amin. Dan setiap kali saya lihat Yosua juga, saya tuh melihat mujizat Tuhan. Ya. Saya masih waktu pasca ke selatan, saya sempat nengokin Yosua di rumah sakit Mitra Permata ini. Bukan, Husada. Waktu saya lihat Yosua tuh, jujur saya hopeless, selang di mana-mana dan sudah nggak sadar. Pada hari ini, luar biasa. Akhir rencana Tuhan masih berjalan dan pasti dahsyat, saudara. Kenapa? Karena iblis ambil Tuhan yang ambil kembali. Ya, saya pun sudah 3 kali hampir meninggal, saudara. Tuhan luputkan semua. Ya, akhir tugas kita belum selesai. Ya, Tuhan. Saya dipakai sama Tuhan, mantap, luar biasa. Baik, nah tema saya pagi hari ini adalah janganlah menghakimi. Nah ini penting, ya. Nah kenapa saya ambil tema ini? Karena selama pandemi saya tuh banyak nonton YouTube. Yang saya kaget, Tuhan bawa saya melihat sebuah channel yang saya sampai terkaget-kaget. Ada seorang hamba Tuhan, katakanlah hamba Tuhan A, ya. Dia sedang menyerang hamba Tuhan B. Ini luar biasa hamba Tuhan tuh, bukannya kasih firman Tuhan, dia dipakai channel YouTube buat menyerang orang lain. Hamba Tuhan A menyerang hamba Tuhan B. Besokannya yang saya lihat, hamba Tuhan B kembali menyerang hamba Tuhan si A. Saya sampai bingung, hamba Tuhan ini ngapain ya gitu ya, cari panggung atau ngapain. Besokannya hamba Tuhan C muncul menyerang A dan B. 2 hari kemudian keluar hamba Tuhan D. Ini hamba Tuhan besar. Perkataannya sangat mengejutkan. Dia bilang gini, saudara, boleh dicek di YouTube, saya nggak sebut namanya ya, cari sendiri. Dia bilang gini, kalau hamba Tuhan ini mengatakan sesuatu dan tidak terjadi, dia harus dibunuh. Saya berulang berkali-kali, ini hamba Tuhan besar, gereja juga besar. Sampai mengurik, lu salah dengar apa kagak gitu ya. Betul kan? Kalau hamba Tuhan yang ngomong sesuatu dan tidak terjadi, dia harus dibunuh. Oh my God, mimbar dipakai untuk menyerang hamba Tuhan lain. Dan dia bukan hamba Tuhan biasa, dia sudah dapat doktor S3 teologi. Kok bisa-bisanya pakai mimbar? Dia ngerti nggak arti mimbar? Saya pikir ini gemeteran Bapak Ibu di mimbar. Saya tuh nggak layak, jauh dari kelayakan yang Tuhan targetkan buat saya. Makanya saya selalu minta Tuhan urapi saya supaya saya mau bawa firman Tuhan. Kok bisa dipakai untuk menyerang orang lain? Bahkan ada perkataan bunuh. Luar biasa ya. Dan gembala kita Pak Niko salah satu korbannya. Dan coba lihat yang Pak Niko lakukan. Dia cuma diam aja. Dia nggak balas, dia nggak gubris. Walaupun saya tahu hatinya hancur, luka, diam aja. Ya. Jadi ini penting sekali hari ini kita belajar sama-sama ya. Nah, dulu waktu saya masih di sekuler di Saling dulu, saya punya seorang GM, saudara. Itu kalau ngomong tuh jahatnya bukan main, lekit. Waduh, satu kantor kena semua sama dia. Tinggal saya belum kena, gitu ya. Kalau ngomong tuh jahatnya tuh mulut, sadis banget. Nah, saya juga punya direktur. Saya dipanggil untuk saya punya direktur. Michael, sudah lama. Dia cuma mulutnya yang jahat, tapi hatinya baik kok. Waktu itu saya juga belum ngerti firman Tuhan, saya iya juga ya. Iya udah, dia aja nggak apa-apa lah. Yang penting lu nggak kena, iya sih belum aja nih Pak. Lagi kayak nunggu giliran aja gitu kan. Nah, saudara, yuk kita buka Matius 15 ayat 18. Ya. Kita baca firman Tuhan, apakah betul yang dikatakan oleh saya punya direktur itu? Ya, kita bacakan ya. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Jadi benar nggak kalau orang mulutnya jahat hatinya baik? Tidak. Ya, kalau dia mulutnya jahat hatinya pasti sama. Ya, jadi hati-hati karena kita punya perkataan. Ya, nah sekarang dari sisi firman Tuhan, boleh nggak kita menghakimi? Tidak.
Tidak, oke, kita baca ya, Matius 7 ayat 12. Ya, saya nggak lama-lama kan, saya harus segera berangkat lagi ke GBIJIS karena ada pemulihan di sana. Ya, jam 12:30. Jadi mohon maaf, setelah khotbah saya akan pamit langsung ya. Matius 7 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan, jangan kamu menghakimi, langsung jangan. Artinya tidak boleh, saudara, ya, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Hati-hati, jangan sampai kita tuh menghakimi. Hari ini kan sudah ada seperti itu, ya. Dan zaman Yesus itu udah ada geng yang ikutin Yesus, malah udah ada tuh gengnya. Dia bukan mau belajar firman Tuhan atau dari Tuhan, bukan. Tapi dia mau tunggu Yesus bikin kesalahan. Dia mau celak-celak si Yesus. Nah, siapa tuh geng itu, saudara? Ya, mereka itu adalah orang Farisi, ahli Taurat, dan orang Saduki. Kerjanya itu aja. Bahwa dia kemana-mana ikut Yesus, cuma mau tunggu kelemahannya apa. Nah, bagi jemaat tempat ini, kita yang seperti itu. Hamba Tuhan tetap manusia, amin. Bisa nggak bikin kesalahan? Bisa. Tapi jangan nanti langsung, waduh, ngomong salah, langsung diviralin. Jangan. Ya. Nanti ada giliran juga Bapak Ibu naik ke mimbar. Nah, rasanya susahnya khotbah kayak apa tuh, gitu ya? Nggak gampang, jaga setiap perkataan bagaimana tuh nggak gampang. Ya, jadi doakan semua hamba Tuhan yang naik ke mimbar tuh hadir. Ya. Nah, kita bukan seperti mereka. Ya, tapi siapakah kita sebenarnya di mata Tuhan? Kita buka Matius 5 ayat 13 sampai 14 kemudian 16. Ya. Jelas dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ibu-ibu yang sering ke pasar, kalau beli garam sampai rumah pasti coba, garamnya tawar, dibuang apa disimpan? Dibuang, pasti dibuang. Garam apaan nih kayak begini nih? Buang, beli lagi. Kristen itu harus berdampak. Ya, orang Kristen harus berdampak terhadap lingkungannya. Kalau kita mau ngecek bagaimana kita berdampak sama orang yang terdekat dan kita, tanya ke mereka. Berani nggak? Saya masih menjabat sebagai kadek musik di GBIJIS. Saya pernah suatu kali Tuhan suruh saya bawa sobekin kertas kecil-kecil. Saya sobekin, saudara. Sampai di sana Tuhan ngomong makanya kalau kita lagi fellowship sekitar ada 40-50 orang anggota saya, kamu bagikan ke mereka, suruh mereka tulis kelemahan kamu. Saya bagiin, saudara. Mereka bingung, buat apa nih kok? Udah, oke, saya dibuat pena aja, saya bilang. Ya, dan terima kasih semuanya. Silakan kalau kamu mengasihi saya, tulis kelemahan saya. Wah, rame langsung. Ada yang nggak mau, ya, ada yang nangis, ada yang sampai pasang muka. Kok gitu sih kok? Loh, saya ini manusia loh. Walaupun saya pemimpin di sini, saya perlu tahu dong. Saya punya kelemahan apa? Ada yang nangis, pokoknya saya nggak mau tulis kok. Loh, enggak. Kok kamu tulis? Akhirnya terpaksa mereka tulis. Tulis, dikumpulin, saya taruh di kantong kresek gitu. Terus saya bawa pulang ke rumah. Saya buka, saya baca satu persatu di rumah dan saya kagetnya luar biasa. Ternyata saya tidak seindah yang saya bayangkan di depan mereka. Ini artinya saya belum banyak berdampak buat saya punya demos. Dan saya bertobat. Nggak berasa sombong, serius. Nggak berasa sok jago. Tapi lewat jago saya belajar. Ya, saya masih banyak perlu belajar. Dan saya bukan siapa-siapa. Manusia biasa yang perlu banyak belajar, perlu banyak bertobat.
Saya belajar di situ, ya. Nah, jadi kita seperti itu, kita tuh garam dunia, harus berdampak sama pada orang yang terdekat dengan kita. Ya, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, iyalah, kelihatan pasti. Kita di jalan Kristen disorot kanan kiri, depan belakang, atas bawah. Salah dikit aja, viral, gitu ya. Masuk tuh di sana pada namanya apa tuh yang suka jadi gitu orang ingat ya apa namanya? Pastor Inside, Pastor Inside, ya. Wah, pakai jaket bagus dikit, sebelahnya langsung ada harganya sekian, gitu ya. Jam tangan bagus dikit tuh, memang sih saya kalau boleh kasih pendapat pribadi saya, hamba tuh boleh diberkati Tuhan boleh. Tapi tolong dipakai di momen tertentu aja, gitu ya. Jangan terus pakainya yang bermerek. Nanti orang salah paham, gitu. Apalagi yang punya gereja besar, nggak salah diberkati. Saya pun melihat kok, gimana gembala saya juga diberkati sama berapa orang. Saya lihat, tapi itu, paling kok tahu penempatan dirinya. Nah, orang-orang yang masih golongan muda, kadang-kadang ini tergiur, yang bermerek-merek, gitu ya. Wah, pakai kayaknya bagaimana gitu. Teman saya ini baru share ke saya nih. Wah, kok itu si A tuh kalau beli perginya apa aksesoris hamba Tuhan $12.000 kok, buset mahal amat sih bilang. Buat apa? Nggak tahu, mau perhiasan doang. Ya, harus bijak juga dalam memakai uang, apalagi kita hamba Tuhan. Jangan pakai uang Tuhan sembarangan. Apalagi memenuhi kita punya keinginan, jangan, ya. Nah itulah, kalau kita seperti apa terang dunia, seperti kota yang cerah di apa gitu, di atas gunung itu orang melihat terus, diperhatiin terus sama orang, ya. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu di surga. Hati-hati dari dalam kehidupan, terutama mulut kita, ya. Mulut kita hanya digunakan untuk pertama memuji, menyembah Tuhan. Ingat itu. Tadi kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Itu betul dengan apa menggunakan mulut kita. Kedua, untuk berdoa. Yes, tadi itu berdoa sama-sama. Ya. Ketiga, membawa berita baik. Ya. Berita keselamatan, berita sukacita, kelegaan bagi yang kena masalah, membawa pengharapan bagi yang terhilang, menasehati. Itu fungsi mulut kita. Ya, jangan sampai dipakai yang lain, ngegosip, gitu ya. Belum jelas tapi udah ada kesimpulan. Tahu nggak tuh? Baru kasih perpuluhan hari ini, minggu depan lihat ibu kenal pakai apa? Cincin berlian, rame di belakang. Gitu. Tapi perpuluhan itu dikasih batu cincin, dibeli batu cincin dia tuh. Belum tentu ibu berarti beli batu cincin berlian, bisa aja dikasih sama orang, betul nggak? Ya, saya pernah dikasih suatu barang berharga oleh pengerja gereja, sampai makainya risih, karena saya tahu harganya mahal. Tapi kalau ketemu sama orangnya, loh kok nggak dipakai? Nah ini salah lagi saudara ya. Dia kata, pakainya bagaimana ini gitu ya? Kayaknya nggak seret, tapi ya udahlah kalau pas momennya ada dia ya baru saya pakai. Untuk dia sebenarnya gitu ya. Jadi tolong jangan menjanji kecepatan. Ya, masih perpuluhan besar, kalau dapat proyek besar, minggu depannya tuh mau pakai kalung berlian. Wah ini perpuluhan gua dipakai buat beli begitu, belum tentu. Ya, jadi tolong jangan kecepatan, gitu ya. Nah, kita semua ingat mengenai kisah ahli Taurat dan juga orang Farisi membawa perempuan berzina ke Yesus. Ingat semua ya. Dia seret perempuan ke Yesus. Yesus kering, perempuan ini berzina. Yuk kita belajar satu hal dari kejadian ini. Ya, kita buka Yohanes 8 ayat 7, kemudian 9 sampai 11. Perhatikan baik-baik, ini firman Tuhan dahsyat banget. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, dari ciri khas orang-orang yang mau bikin rusuh, dia kan terus-menerus bertanya, Pak, bener nggak nih Pak, bener nggak Pak, ini kan jawabannya begini nih Pak, jawab dong Pak, jawab dong, ini nih, terus.
ngotot orangnya. Ini bukan kelompok-kelompok orang yang benar, saudara. Ya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka. Kalau Yesus bangkit berdiri, kira-kira kesel nggak Yesus? Kesel. Ini orang nanya dulu tuh, ngapain? Perhatikan jawaban Yesus. Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Jadi saya juga bisa ngomong buat Bapak Ibu, juga buat saya. Kalau kamu memang tidak berdosa, silakan mulai mengaku. Ada yang saya bilang sini, saya nggak berdosa. Hati-hati ya sama mulut kita, sama pikiran kita, terutama hati kita. Jangan cuma aduh ini, jangan. Ya, belajar positif. Ya, jadi hamba Tuhan itu serba salah Bapak Ibu. Diberkati salah, nggak diberkati salah. Ya, nggak punya apa-apa, nggak diberkati Tuhan, pasti dosa, dihakimi lagi, gitu ya. Itu diberkati, masih bakal mau gereja, dihakimi lagi, serba salah. Jadi mau gimana hamba Tuhannya, gitu. Jadi mari jemaat belajar dewasa. Memang ada oknum itu ada, saya nggak bilang ada ya. Ada itu oknum, tapi tidak semuanya kan oknum. Ya, jadi belajar kita tidak menghakimi. Lah kita lanjut ya. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Nah, perhatikan baik-baik. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada. Tidak ada Tuhan. Nah, dia jawab Yesus nih. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Wow. Ini perempuan berzina loh. Ini orang berzina. Yesus bilang, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saya mau tanya, kalau di sini ada satu orang ketahuan berzina, gereja ini mau buat apa ya? Apakah kita mesti melebihi Yesus dalam hal ini? Atau kita mulai menjauhi orang itu, ini sebelah gue, kemarin tuh, dan ini sebelah gue. Gesek-gesek dikit, gue beli. Terus diomongin, gila tuh, suami orang imbat juga. Gak tau diri tuh orang tuh, berani datang lagi ke gereja. Apakah kita seperti itu? Sedangkan Yesus bilangnya apa? Aku pun tidak menghukum engkau. Dia terima itu perempuan. Untuk terkenal berzina, untuk terkenal, dia terima. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sudah banyak saya dengar, banyak anak muda yang tidak mau ke gereja. Kenapa? Merasa dihakimi di gereja. Apalagi punya tato di leher, tato di bunga mawar satu. Duduk, minggir semua, pindah, geser. Jadi gereja mau jadi apa ke depannya? Kalau saya mau katakan rumah sakit itu tempat buat orang sehat, apa orang sakit? Orang sakit. Saya nggak pernah dengar tuh, kita ngafe yuk di rumah sakit, nggak pernah saya dengar gitu ya. Tapi orang sakit selalu pergi ke rumah sakit. Yang jenguk mau ke kafe, terserah. Gitu ya. Gereja sesungguhnya menjadi tempat buat orang yang terhilang, orang yang berdosa, orang yang perlu diterima. Kita semua ini sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah sehat. Jadi kalau datang di sini, maaf nih, kita sama-sama uji. Saya pun menguji diri saya sendiri. Seandainya di sini hadir seorang yang LGBT, diterima nggak? Harus terima. Ya.
Itu tugas kita. Kalau udah selamat sudah di-maintain keselamatannya, tapi yang belum selamat dirangkul supaya selamat. Itu fungsi gereja. Jangan dihakimi. Nih dia sebelah gue nih, aduh bawa pasangannya lagi nih, sama-sama cowok gimana, gue geli banget geser dikit dah geser. Ya. Saya pernah lihat di gereja, pernah depan mata saya datang sepasang, kelihatan lah ya kalau sepasang gitu ya, laki-laki udah kelihatan, yang satu kan jalannya udah beda gitu saudara ya. Wah ini kayaknya pasangan gitu tuh. Itu cuma pindah, serius pindah. Sampai dia tuh bentuknya nggak kelihatan, kayak air jengah, nggak enak gitu karena kirinya pindah, kanannya pindah. Memang tidak nggak luput dari para pekerja gereja, karena gereja kami itu anggotanya kalau masuk tuh ada ribuan, luput. Ada keluar tujuan, saya nangis. Gimana ya? Saya posisi lagi di dekat musik seperti saya, nggak mungkin jangkau mereka turun tuh, nggak mungkin, udah maten soalnya gitu kan. Gimana ini gitu? Ayo dong gereja, nggak begitu terus ya. Kita ada tugas loh dari Tuhan. Ya paling kok katakan seperti ini. Waktu kita udah berlama, mungkin 9-10 tahun lagi. Bukan artinya langsung kiamat, enggak ya. Saya nggak ngomong seperti itu, bukan. Paling nggak ngomong seperti itu. Tapi sekarang sampai 9 tahun ke depan ini masa-masa terakhir kita untuk habis-habisan dengan Tuhan. Setelah itu nggak tahu ada apa lagi. Ini Israel lagi pernah, kita nggak tahu stop apa enggak. Biasanya yang kena apa? Antara kita Kristen dengan yang non Kristen. Saya nggak tahu apa kita bisa bidik terus setiap minggu, saya juga nggak tahu. Tapi selama masih bisa, pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, berfungsi dengan sebaik-baiknya sebagai utusan Tuhan. Kita dapat panjangan tangan Tuhan untuk merangkul jiwa-jiwa yang hilang. Di sini ada anak saya namanya Immanuel, terjadi. Jadi saya nggak ngomong doang, saya praktekin dulu sebelum saya khotbah. Susahnya mengalami seorang terjadi. Tahun berapa sama Immanuel ya? Kita sama-sama 8 tahun. 8 tahun. Baru berubah belakangan. Bukan salah dia. Roh itu memang mengikat. Dan perlunya apa? Hanya perlu diterima ternyata. Itu tuh. Kita ini apa? Gitu. Gereja datang sini mau eksklusif sebagai orang Kristen. No. Kita mesti berfungsi sebagai orang Kristen yang menjangkau jiwa. Kalau nggak buat apa, Bapak Ibu? Kita tuh sepakat udah ambil. Tega yang lain masuk ke neraka. Ya, yuk kita mulai belajar hari ini untuk tidak menghakimi orang. Ya. Nah, kita lanjut. Yohanes 5 ayat 22. Saya bacakan pelan-pelan ini penting. Ya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruh kepada anak. Bagi Yesus dikasih hak sama Bapa untuk menghakimi. Tapi yang dia perbuat, aku pun tidak menghukum engkau, kata Yesus. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalau ada orang-orang yang berdosa datang kemari, rangkul, cukup sampai di sini. Jangan buat dosa lagi. Kembali kepada jalan yang benar. Tugas kita. Ya. Nah, oke. Menghakimi nggak boleh. Kita tahu semua nggak boleh. Membalas boleh nggak? Enggak langsung gitu ya. Yuk baca firman Tuhan Roma 12 ayat 19. Ya. Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Jadi jangan kata kita menghakimi itu pasti nggak boleh. Sekarang gua balas boleh nggak? Tetap tidak boleh.
Saya juga pernah difitnah, Bapak Ibu. Difitnah, satu GBI tahu semua fitnah itu, dan beberapa percaya sama fitnah itu, dan saya tahu orang yang fitnah saya. Apakah saya balas? Saya diam aja. Mama saya sebelum meninggal, dia tahu persis saya kena fitnah. Dia udah di rumah sakit, udah posisi sakit cukup parah. Dia panggil saya, Michael, diam aja. Iya, diam aja. Mami tahu kamu nggak salah, tapi kamu jangan pernah bela diri. Kasih ruang buat Tuhan. Wah, waktu mama saya ngomong, saya nggak terima. Bapak Ibu, wah, kok enak banget nih. Di rumah mana lumbar terus Michael begini. Ya ini, wah, nggak bisa nih. Mesti dibalas orang kayak gitu. Gak usah, ya. Tuhan tidak pernah tidur. Itu perkataan terakhir dari mama saya buat saya. Saya pegang, saya ingat. Saya tahu Tuhan gak pernah tidur, dan betul pada waktunya Tuhan, dia yang bela saya. Fitnah memang kejam, Bapak. Saya kayak dimatiin, kayak saya punya nama baik kan, itu kayak dimatiin oleh fitnahan. Tapi Tuhan izinkan itu buat kebaikan saya juga. Ya. Sekarang orang yang fitnah saya bisa peluk dia. Saya peluk. Kenapa? Saya harus jadi pelaku firman Tuhan dulu sebelum membawa firman Tuhan di mimbar. Nggak gampang di sini, Bapak Ibu. Ya. Jadi membalas pun ternyata tidak boleh. Jadi kalau kita difitnah sama orang, disakiti, ditipu, kita mesti ngapain? Doakan baik-baik, ya. Ayat terakhir 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 10. Ini kita harus lakukan, Bapak. Ya. Ini mengenai kasih, ya. Pertama, kasih itu sabar. Sabar aja. Tuhan udah atur hidup kita, ya. Kalau mau buktinya, nah, saya kasih bukti. Sebutkan umur kita masing-masing bila mati aja, sekian tahun umur kita. Sekian lama itu Tuhan sudah tolong kita dalam berbagai macam masalah kita. Maka kita akan terpojokkan dengan masalah kita. Mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah pekerjaan. Ini Tuhan, saya kali nggak lolos deh, habis saya ini kena. Tapi hari ini masih ada. Kalau sekian tahun umur kita itu sudah Tuhan tolong, nggak mungkin sisa umur kita Tuhan tidak tolong. Nggak mungkin. Saya udah umur 55 tahun. Saya pernah terpojokkan berapa kali dalam masalahnya. Saya tuh Tuhan nggak tahu deh, habis deh, di pekerjaan pernah, nggak punya uang juga pernah, nggak tahu besok saya pasti ngapain sih. Tapi Tuhan selalu tolong. Dan kita puji Tuhan punya Tuhan yang tidak berubah. Ini penting. Kalau punya Tuhan yang berubah-ubah tuh repot tuh Bapak Ibu, ya. Ada yang nyebut tolong, dia tolong aja gitu. Tapi besok dia ngambut lagi, matang kita. Ya. Yang diuji sama Tuhan apa? Cuma kita yang diuji sama Tuhan. Lu percaya enggak? Kata Tuhan, saya itu bisa tolong kamu. Saat kamu kembali menjadi orang yang berkenan. Saya udah kena fitnah tuh, udah hancur di bawah saya, udah kayak diinjek-injek di lumpur rasanya. Ketemu hamba Tuhan maju kayak tatapan matanya udah beda kan? Ini yang ini, terus diomongin hancur rasanya. Tapi saya takjub dengan pekerjaan waktu dia tolong saya tuh semua kayak berubah. Jadi jangan percaya ketika ada masalah datang dan kita rasa dia sudah habis. Tapi kita udah dihancurin sama Tuhan atau dia bersama orang. No, Tuhan nggak pernah hancurin kita, nggak pernah. Dia hanya tunggu respon kita yang benar. Ya, gimana baru ngomong sama saya. Ternyata Pak, respon itu penting sekali. Ketika ada masalah, kita responnya benar, hasilnya positif. Pak Niko juga bilang, itu bukan dari saya bilang itu dari Pak Niko. Waktu ada masalah datang, ingat baik-baik, jangan meresponi dengan negatif. Masalah kan selalu ada, ya namanya orang itu pasti ada masalah. Tapi jangan pernah meresponi secara negatif. Makanya Tuhan selalu apa? Banyak ucap syukur.
sampai air matamu keluar itu yang terbaik. Ya. Firman Tuhan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Nah, ini penting. Sopan itu penting. Ya, saya ada sedikit pesan buat generasi muda yang mungkin 30 tahun ke bawah atau 30 tahun ke bawah. Kalian ini generasi yang dahsyat, pinter sekali, kreatif sekali, dan tidak gaptek sama sekali, luar biasa. Tapi ada satu yang mesti dibetulin: kesopanan, etika. Saya dengar dari beberapa pengerja gereja ya, yang udah senior banyak ngomong sama saya, aduh Michael, tante berdiri di sini, dia mau lewat aja, nggak disalami tante. Saya bilang sama kau tadi saya, kau datang ke gereja, ketemu yang senior, datengin shalom om tante, apa kabar, sehat om tante, sapa dong, ya. Jangan sosok lewat aja gitu, kayak nggak ada orang gitu loh. Pulang aja, habis pelayanan, ketemulah sama gembala, bilang terima kasih. Kenapa sih? Susah banget ya. Ya, jadi anak muda itu aja PR kalian sebenarnya, attitude. Ya. Udah banyak orang bilang tanpa attitude nggak akan naik ke level lebih tinggi. Betul. Ya. Di WA ini nggak dibales. Oh, saya alami ya. Kita juga punya lagi, masih mudamu punya di Depos. Hari ini ngumpul gini-gini ya, gitu. Yang senior malah siap kok, siap gitu. Yang muda-muda saya cek udah baca loh. Nggak ada yang bilang siap gitu. Sampai saya ngomong berkali-kali gitu, yang muda-muda usah cewek atau ini nggak sih? Terima nggak? Terima kok gitu. Nah terus ya udah tahu, loh iya udah tahu apa responnya. Saya pernah, ini pengalaman saya, nggak apa-apa, saya ini buka aja supaya kita semua tahu. Saya pernah ulang tahun di WA oleh Pak Iko, Mike, selamat ulang tahun, Tuhan berkati berlimpah-limpah gini. Tapi WA-nya ke nomor Telkomsel saya yang sudah nggak aktif. Jadi saya nggak terima, saya nggak baca. Nah kita setiap bulan ketemu di Putih 20, para pemimpin ketemu semua. Saya juga anggota Putih 20. Yang bulan ini ulang tahun, maju ke depan, mau didoain Pak Niko. Doain Pak Niko semuanya. Habis doain Pak Niko, pasti selamatin, siap dulu. Ini semua anggotanya ini pemimpin saya semua. Pas giliran saya mau selamatin, ini nih di WA nggak dibalas saya. Kaget saya. Saya apa? Gue nggak dibalas gitu. Semua tuh dengar kayak Tuhan Yesus, malu bener gitu kan? Oh bener om, coba cek handphone kepik kayak diblok juga sama dia sih. Gitu. Coba mau cek. Saya cek dia, kok nggak ada ya? Ketik nih kalau nggak keluar. Gimana? Mau saya ingat, jangan ke Telkomsel. Itu udah saya mati. Gitu. Tapi pas handphone saya bawa, saya nyalain. Aduh bener sudah. Saya bawa handphone saya datang Pak Niko, om, minta maaf om, ambil ke Telkomsel. Iya, lu mau yang mana aja? Om, pakai Indosat. Dong katanya, mana saya tahu. Oke Pak, handphone om boleh nggak? Main keluar lagi sih boleh. Ini coba tolong. Jadi om saya Telkomsel sudah gitu ya. Iya om, untuk sering tahu. Om pikir kamu nggak mau balas WA saya, sedikit diperhatiin. Ya. Jadi saya tak turunin ke bawah saya dulu di Depos. Kalau saya WA, tolong direspon. Japri ya, kalau itu udah lah saya maklum lah, mungkin sibuk. Kok saya japri tolong dibales, supaya saya tahu kamu tuh merespon. Dan penyakit ini ternyata adanya di generasi agak muda. Agak muda. Kamu muda apa gimana? Gitu ya. Jadi firman Tuhan jelas, dia tidak lakukan yang tidak sopan. Karena Pak Niko bilang apa yang kamu ketik itu dari apa yang kamu ucapkan. Betul enggak? Kalau Pak Iwan ngomong saya gitu, Mike, kamu mau tahu dia, saya gini.
Ya kira ini butuh apa kan orang gitu kan, bingung gitu kan, karena saya nggak respon sama. Kok saya WA, contoh gini, cuma dibaca di Gmail itu gimana ya? Ayo anak muda nggak gitu anak muda Kristen harus lebih bagus daripada yang di luar. Ya, amin. Jadi contoh, ya, kampanye kan ini, ayo attitude, kesopanan. Dulu kita waktu SD ada sekolah budi pekerti ya. Sekarang nggak ada. PKN. Ya pokoknya saya mungkin sekolah budi pekerti. Kita siswa mau ke WC aja datang ke guru. Bu, mau ke WC? Iya boleh, baru jalan. Sekarang kan nyelonong aja kan sekolah, hilang teman tuh bu, WC bu. Hilang tuh orang udah. Mending balik pada ke mall. Ya tahu kayak begitu. Jadi ini ayo tolong lah yang muda-muda bisa lah. Ini penting kok. Ya. Panggil Pak Jokowi aja, jangan Jokowi nggak pakai Pak Presiden. Zamannya Pak Soeharto berani nggak kita? Ayo. Hilang besokannya, coba. Pak Harto hilang besok. Udah nggak tahu kemana tuh orang di situ udah. Sekarang menurun sekali loh. Kurang ngajarnya juga luar biasa. Ngata-ngatain kita punya pemimpin itu gampang aja. Nah itu kan, bego loh. Presiden loh. Di mana akhlaknya coba? Ya anak muda Kristen seperti ini jangan ikuti seperti itu. Kita mesti punya akhlak, kita mesti punya budi pekerti, kesopanan, attitude, karakter harus punya yang baik. Kalau enggak, saya pun nggak akan naik lebih tinggi lagi. Di situ aja, bahkan terus merosot ke bawah. Ya, lanjut ya. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak marah dan tidak menyimpan bersama orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi ia bersukacita karena kebenaran. Nah ini penting. Ia menutupi segala sesuatu. Ini pernah saya tanya sama almarhum Kak Fetri Kumase. Dia bilang, Kak Fet, ini maksudnya apa nih ayatnya? Ia menutupi segala sesuatu. Oh gini Mike, kalau kita dengar pemimpin kita, leader kita, atau pengerja gereja, atau sahabat kita, teman kita jatuh dalam dosa, jangan diumbar. Ya, wah langsung bikin berita. Tuh tahu gak tuh si A, gile bener men, suami orang mbak. Dia uang kerja dimakan semua sama dia. Itu per bulan dibawa pulang seperti pentingnya. Firman Tuhan nggak ngomong seperti itu. Kasih menutupi segala sesuatu. Jangan diumbar. Apalagi pemimpin kerja kita sendiri. Wah kalau dia bilang saya nggak setuju tuh. Dia maunya begini-gini nggak kena, nggak tepat tuh loh. Tapi di ngomongnya ke orang lain. Jangan. Kita boleh nggak setuju sama kita punya leader? Boleh. Tapi terus gimana? Datang ke leadernya, Pak. Dengan sopan ya. Pak, Bapak nggak salah kok Bapak kayak gini. Dampaknya bisa begini loh Pak. Boleh nggak saya kasih masukan seperti ini Pak? Tetapi keputusan terakhir tetap di tangan pemimpin. Saya pernah itu berkali-kali, Bapak Ibu teman-teman, bukan sekali berkali-kali saya tanya ke leader, Pak, atau Om ini nggak salah sih, bisa kayak gini aja. Oh nggak main kayak gini aja, siap. Bukan saya leader, saya jalanin. Bener, terjun, terus. Apa oh makanya badan saya sih enggak. Tapi Om, kayak gitu gimana? Oke Pak, kita bikin pembaruan di sini. Lalu dikerjakan, nggak apa-apa juga, semua belajar, leader pun belajar, ya. Tapi di bawahnya harus tunduk dengan otoritas, ya. Saya lanjut lagi ya. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu dan sabar menanggung segala sesuatu. Diawali dengan sabar, diakhiri dengan sabar. Nah, ini penting, ya. Sekali lagi, masalah tidak akan pernah habis, tapi kita harus menyikapi dengan positif. Sekali lagi saya ringkas semuanya. Pertama, jangan menghakimi, jangan membalas, responi semua dengan positif dan ucapan syukur.
baru ada jalan keluar. Kalau tidak, kita nggak berfungsi. Jangan ikuti di YouTube sama orang suka menyerang atau doktrin saya kan benar, ya, itu salah. Wah, ini GBI ikut dari kemakmuran. Dari mana dari kemakmuran? Ya, kalau hamba Tuhan diberkati salah, nggak diberkati salah. Jangan gitulah, jangan gitulah. Ya, saya lihat berkali-kali itu hamba Tuhan yang cukup besar tuh tiba-tiba orang kasih sesuatu yang besar pula dalam bentuk harta atau dalam bentuk uang gitu. Nah itu ya itu bagian dia gitu loh. Nah, kita jangan pikir oh Tuhan gue dibeli batu cincin berlian, enggak, belum tentu. Jangan cepat menghakimi. Amin Bapak Ibu. Ya, mari kita berdoa dan berdoa sama-sama. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Hamba bisa sampaikan semuanya Tuhan mantraikan supaya kami boleh ingat apa yang Tuhan ingin kami lakukan sepanjang hari ini dan bahkan ke depan nanti Tuhan. Bahwa kami janji kami tidak akan menghakimi orang, kami akan terima orang itu Tuhan. Kami janji juga kami akan membalas semua kesalahan kepada kami, tapi kami akan mendoakan mereka supaya mereka juga boleh bertobat, ketemu dengan Tuhan kembali. Terima kasih Bapak, saya percayakan semua jemaat tempat ini, hamba Tuhan tempat ini juga Gembala untuk Pak Agus Tuhan, lewat kesembuhan yang sempurna terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, jamah semua Tuhan. Saya percaya Tuhan, dan yang mustahil buat Tuhan. Semua sakit penyakit apapun bisa disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.